Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak omong, panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke, jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Virgo single, ini adalah pembacaan untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising. Energi cinta asmara untuk yang single ya. Aku tuh beberapa kali mendengar kata pilihan. Mungkin kalian sedang dihadapkan dengan pilihan, options yang membuat kalian mungkin juga bingung. Tetapi aku juga melihat adanya satu konflik gitu loh, satu konflik, dan mungkin ini konflik yang tadi bersangkutan dengan pilihan itu, di mana kamu ya menghadapi konflik dalam menentukan apa sih yang kamu mau, siapa sih yang kamu mau gitu ya, ataupun ya harus bagaimana gitu ya dalam keputusan dan tindakan kamu, ataupun ini yang menyangkut orang lain ya. Oke, mari kita lihat. Two of Cup. Ada satu offer, ada satu tawaran, dan ini menyangkut masalah perasaan. Mungkin ada orang yang menawarkan perhatiannya sama kamu. Tapi karena kalau yang aku lihat ini masih di dalam pembacaan single ya, mungkin lagi ada PDKT sama seseorang, atau ini bisa orang yang berusaha mendekati kamu, atau ini adalah kamu yang punya rasa terhadap orang lain dan berusaha menawarkan, berusaha nunjukin, berusaha memberikan offer itu. Jadi bisa terbolak-balik. Justice card. Ini berbicara mengenai kejujuran, keadilan, ya. Ini juga bisa berhubungan dengan karma. Tapi buat beberapa dari kalian, mungkin spesifik sekali, ini ada masalah dengan bidang-bidang hukum. Mungkin antara kamu ataupun orang yang sedang kamu dealing ini, salah satu sedang menghadapi masalah ini. Bagaimana menegakkan keadilan, baik di dalam situasinya gitu ya, tetapi juga mungkin yang tadi aku bilang spesifik, mungkin kamu sedang dekat sama orang tetapi mereka sedang menjalani satu proses masalah yang berkenaan dengan hukum, atau ini adalah kamu, mungkin kamu baru lepas tetapi masih dalam proses itu gitu loh. Six of Cup. Ya, ini berhubungan dengan masa lalu ya. Jadi mungkin di masa sebelumnya kamu pernah punya satu urusan yang mungkin pada saat ini belum completely selesai. Kadang-kadang hal itu bukan masalah, misalnya ini kan kalau misalnya sudah masuk ke dalam pernikahan, terus misalnya ada perpisahan atau perceraian ataupun hal lain yang menyebabkan kalian tidak berhubungan lagi sama mereka, yang mengharuskan kalian mengurusi hal-hal yang bersangkutan dengan hukum. Tetapi mungkin juga kalian merasa ada satu situasi yang membuat kalian tidak mendapatkan adanya satu keadilan, dan ini masih mungkin menghantui kalian ya. Ini flip card. Dari tadi ini terbolak-balik terus waktu aku nge-shuffle juga
ya. Ini adalah the Tower card dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu konflik ataupun satu situasi yang kalian sedang berusaha tahan. Ini juga bisa jadi merupakan yang ada di dalam diri kalian. Kalian tidak mau cepat merespon, kalian tidak mau cepat bereaksi terhadap situasi dan kondisi ini, karena kalian mungkin belajar dari masa lalu dikarenakan impuls. Kalian tidak bisa menahan dorongan-dorongan ataupun keterburu-buruan ataupun ketergesa-gesahan kalian dalam menyikapi sesuatu, sehingga kalian ini mungkin berusaha dulu untuk mengobservasi, untuk menganalisa, untuk berusaha benar-benar mengerti gua itu harus gimana gitu loh. Kalian tidak mau cepat-cepat mengambil satu keputusan. Termasuk kalau ini menyangkut si over ini. Misalnya kalian mendapatkan satu tawaran atau seseorang sedang mendekati kalian. Kalian mungkin belajar dari hal-hal yang di masa lalu dan membuat kalian, gua harus lebih hati-hati. Gua harus lebih waspada dalam menyikapi hal-hal ini. Queen of Pentacles, kalian masih mungkin merasa nyaman untuk sendiri, untuk tidak ada hubungan dengan orang lain, untuk tidak ada hal-hal mengenai percintaan. Mungkin kalian sedang fokus di dalam masalah koin-koin kalian, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam juga mengground gitu ya, buat kalian sendiri untuk bisa napak dulu, sehingga mungkin ini yang membuat kamu berpikir hal yang menyangkut masalah hubungan ini untuk sementara gue pengen singkirin dulu. Gue pengen benar-benar bisa tegap dan gue bisa benar-benar mengerti apa sih mau gue, hubungan apa sih yang gue pengenin, orang seperti apa sih yang gue pengen dalam hidup gue. Karena buat beberapa dari kalian, mungkin kalian di sebelum-sebelumnya saat kalian berhubungan dengan orang lain, kalian ini dikarenakan mungkin pengen selalu membantu orang lain, kalian ingin memberi itu kan bukan cuman dari masalah materi aja, tapi kayak ngurusin dan hal-hal lain yang kalian bisa berikan itu untuk mensupport atau memprovide orang lain. Ini baik di dalam bidang percintaan, tetapi juga mungkin ini bisa di dalam hal lain. Mungkin kamu dengan keluarga, mungkin kamu dengan rekan kerja kamu, dengan teman kamu dan lain sebagainya. Kalian pengen selalu available untuk orang lain. Kalian pengen selalu nolong orang. Dan itu yang mungkin juga perlu kalian tilik lagi, yang perlu kalian perhatikan. Apakah ini berakibat baik, positif, ataukah ini merugikan untuk kamu? Ataukah ada hal-hal yang perlu kalian filter, di mana tidak semuanya kalian harus memprovide, harus mensupport, harus ini. Jadi harus dilihat dulu gitu loh, dan orangnya juga siapa dulu. Apakah orang ini menghargai kamu? Apakah orang ini juga menghormati kamu? Apakah orang ini setidaknya mengerti gitu loh apa yang kamu berikan? Karena kadang-kadang kalau orang tahu kelemahan seseorang adalah ingin selalu menjadi baik, bukan ingin selalu menjadi baik saja ya, tapi memang dasarnya mungkin sudah baik, sehingga nggak kuat gitu loh di saat orang minta sesuatu atau orang memerlukan sesuatu dari dia dan lain sebagainya, dia tidak enakan untuk bilang tidak. Akhirnya apa? Akhirnya banyak dipergunakan oleh orang, banyak ditipu orang, banyak dimanfaatkan orang, gampang dimanipulasi. Nah, hal itu yang perlu juga dipelajari ulang gitu ya. Kan tadi aku udah masukin, kalian udah lihat sendiri ya, dan aku udah ngomong berapa kali ini kartu nongol terus. The Tower card dalam keadaan terbalik. Seven of Wands. Ya,
demi untuk mencegah sesuatu menjadi satu hal yang di luar kendali, ataupun untuk mencegah adanya konflik, pertentangan, perkelahian, argumentasi. Nih, kamu mungkin kadang-kadang berusaha untuk memberikan apa yang sebenarnya kamu tidak ingin berikan. Di sini kamu lihat 7 of Wands. Mungkin sudah saatnya kamu tahu yang mana yang benar, yang mana yang bisa kamu lakukan, yang mana yang kamu bisa terima, yang mana yang kamu bisa tolong, yang mana yang bisa, dan lain sebagainya. Dan kamu harus belajar untuk juga bisa berkata tidak. Berkata tidak itu bagi beberapa, bahkan banyak orang, tidak semudah yang dipikir. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat, orang yang kita punya perasaan, orang yang kita punya masa lalu, orang yang punya arti ataupun punya hubungan, ataupun orang yang kita tidak mau cut loose dari hidupan kita. Kadang untuk membuat supaya tidak terjadi hal tersebut, kita akhirnya apa? Kita akhirnya berusaha fit in. Kita berusaha mengikuti apa yang ideal menurut mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuntut, apa yang mereka butuhin dari kita. Dan kadang-kadang kita perlu tanya, apakah itu berdampak positif sama kita atau itu hanya merugikan kita? Apakah itu membuat kamu happy ataukah itu membuat kamu tersiksa? Dan yang bisa menilai itu bukan orang lain, bukan juga aku sebagai misalnya yang bacain tarot. Kamu sendiri. Yang kamu harus tanya, yang kamu harus lihat keadilan itu ada nggak di dalam situasi ini. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini kamu bukan hanya, karena aku tadi ngelihat juga bukan hanya masalah percintaan. Mungkin ini di antara kamu dengan orang tua kamu, kamu dengan ibu kamu dengan saudara kamu mungkin. Yang juga mengakibatkan kamu punya rasa-rasa seperti itu. Seakan-akan gue itu dituntut ini itu, dan kamu mungkin kadang-kadang berusaha memberikan hal yang mereka bahkan tidak minta, tetapi kamu ngerasa ini adalah satu kewajiban gue, satu hal yang yang baik untuk dilakukan. Tetapi akhirnya mungkin kalian berada di dalam situasi di mana orang yang dealing dengan kamu, siapapun itu, selalu mengcompare kamu dengan orang lain, ataupun kamu tuh ngerasa selalu dibandingkan orang lain tuh lebih baik, lebih bagus, lebih segala macam. Dan kamu berusaha. Kamu tahu, kalau orang tidak pernah punya yang namanya rasa menghormati ataupun menganggap kamu, apapun yang kamu lakukan akan selalu tidak cukup. Tapi orang-orang yang mengasihi kamu dan menghormati kamu, dengan apapun kamu adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kamu, buat mereka, you are enough. Kemana sekarang kamu mau pergi? Ke orang-orang yang selalu melihat kamu tidak pernah cukup, ataukah ke orang yang melihat kamu cukup apa adanya, bisa menjadi diri kamu? Nah, oke. Five of Cup. Ada yang menginginkan rekonsiliasi di sini. Buat beberapa dari kamu juga ini, karena aku lihat ada Six of Cup ya. Buat beberapa dari kamu ini ada orang yang mungkin datang lagi menawarkan tawaran-tawaran ini. Ada yang menginginkan perbaikan di dalam hubungan, memperbaiki apa yang sudah rusak sebelumnya, ataukah ini masalah yang sudah berantakan tadinya, mungkin juga bahkan sampai sudah putus karena ini ada di pembacaan single. Cuman
Kamu sekarang mungkin masih bimbang. Gue mau kasih lagi kesempatan untuk mereka masuk ke dalam kehidupan gue, ataukah sudahlah. Strength card. Berusaha bersabar, berusaha punya kekuatan, berusaha untuk melihat segala sesuatu dari segi yang positif. Be careful ya, toxic positivity. Kadang-kadang di saat kita, ego kita bermain, di saat kita punya satu ekspektasi dan punya satu harapan, kadang-kadang kita berusaha membuat segala sesuatu yang bahkan mungkin udah rusak, bahkan mungkin udah runyam, melihat orang-orang yang kita harapkan, yang bahkan udah nyakitin kita, yang bahkan udah gak baik untuk hidup kita, menjadi orang yang baik. Dengan berusaha menutup itu semua dengan positif. Positif, pikiran positif bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau seseorang melakukan hal tersebut hanya untuk membuat dia melihat hal yang pengen dia lihat, bukan yang butuh untuk dia lihat. Beda loh. Kadang kita terjerat dalam keadaan itu. Kita pengen denger apa yang kita pengen, tetapi kita kadang-kadang suka gak mau denger apa yang butuh kita denger. Kita pengen lihat apa yang kita lihat, kita pengen sesuatu yang kita pengenkan itu terjadi. Tetapi kita sering kali memalingkan perhatian kita, memalingkan wajah kita, memalingkan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang sebenarnya butuh untuk kita lihat. Know the difference ya. Judgment. Hangman. Stuck. Menggantung di dalam situasi ini. Strength card ya, berusaha menahan, mengendalikan diri. The Judgment, tidak mau mengambil keputusan, tidak mau mengambil satu tindakan, tidak mau mengambil satu sikap. Akhirnya apa? Kamu tidak kemana-mana. Untuk bisa lepas dari ini, harus gimana? Ya harus lepasin talinya. Selama kamu masih membiarkan apapun itu yang menjerat kamu, membuat kamu tidak kemana-mana, ya kamu gak bakal kemana-mana. Kalau kamu lihat The Hangman ini, memang kalau kamu lihat rasanya orang ini memang kayaknya terjerat ya. Kakinya keikat, tangannya keikat. Tapi kalau saja dia mau buka mata dan dia mau berusaha mengeluarkan effort sedikit untuk bend, untuk menekuk dan mengangkat badannya, yang pastinya ya itu butuh satu usaha. Dia bisa melepaskan. Dia bisa melepaskan menggunakan tangan yang masih bisa bergerak ini untuk melepaskan kakinya. Tetapi kadang-kadang ya tadi itu, karena dia masih mungkin nyaman dengan situasi ini, masih belum mau melepaskan, membiarkan, membebaskan dirinya. Karena situasi ini kalau yang aku lihat, di satu sisi membuat kamu pengen untuk bilang tidak. Ya, buat beberapa dari kamu spesifik yang tadi, seseorang yang kamu dealing ini yang tidak ada dalam status apa-apa dengan kamu ini ada orang lain. Dan mungkin sebelumnya yang membuat kalian bubar itu adalah orang lain. Atau ini kalian berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan yang tidak kunjung tiba. Tetapi dia berusaha untuk masuk terus ke dalam hubungan kamu. Kamu berusaha untuk cut off, tetapi ya ini yang kalau aku lihat sulit untuk mengatakan tidak saat dirinya hadir, saat bayangannya hadir, saat kenangannya hadir. Nah, keadilan apa? Apakah situasi ini adil untuk kamu? Dan apakah kamu pengen mendapatkan keadilan itu? Untuk melihat dan memutuskan itu ya kamu harus melihat situasi kondisi kamu dan menanyakan sama diri kamu. Kalau gua gak mau terus-terusan dibeginiin, gua harus gimana? Kamu harus tegas. Ya, karena kalau aku lihat situasi ini tuh udah sering gitu loh, udah
bukan sesuatu yang mungkin baru lagi buat kamu. Kamu merasa dijadikan option, kamu harus compete sama orang atau hal lain. Ini bukan sekali ini. Begitu. Jadi yang perlu adalah kamu harus mengambil satu keputusan yang terbaik untuk kamu. Bukan hanya memikirkan apa yang terbaik untuk orang lain. Tetapi juga kamu harus butuh lihat itu untuk diri kamu sendiri. Oke, ini adalah untuk single Virgo. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Virgo yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kalian, energi cinta, asmara, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Aku tadi waktu shuffle beberapa kali aku melihat High Priestess ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang mempelajari situasi kamu, mengobservasi, ataupun di sini kamu mengetahui ada sesuatu yang mengganggu rasa kamu, ya kan? Kadang-kadang kita punya insting ya, punya intuisi. Rasanya mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sekretif, yang menyimpan sesuatu yang membuat kamu tuh punya rasa itu, gitu loh. Ataupun kamu sudah mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu, cuman kamunya masih belum mau bertindak ataupun bereaksi. Tapi bisa jadi hal ini tuh malah bikin kamunya sendiri mungkin berubah jadi dingin gitu ya. Jadi kayak ada batas. Nah, itu tadi yang aku rasain. Oke, kita mulai readingannya. Oke. Seven of Wands. Dalam keadaan tegap. Kamu merasa sudah waktunya untuk berdiri, mempertahankan diri kamu, membela satu hal yang ya untuk diri kamu gitu ya, untuk memprotek, untuk menjaga diri kamu. Dan mungkin kamunya tuh jadi punya satu tembok ataupun kamu membangun tembok gitu loh dengan orang yang kamu dealing pada saat ini. Bisa jadi seperti itu ya. Kamu yang mungkin tadinya selalu iya aja, di yang aku lihat di sini kamu mulai tidak mau menuruti apa yang mereka lakukan ke kamu, tidak mau mengiyakan apa yang mereka pengenin dari kamu, ataupun apa yang mereka tuduhkan mungkin ya buat beberapa dari kamu. Ini bisa jadi seperti itu. Dan mungkin jadi kayak gue gak peduli lagi deh. Apapun yang mendera gue, apapun yang menyerang gue apa segala macam, kamu berusaha untuk nggak mikirin itu, gue nggak mau peduli dengan hal itu. Tapi kalau yang aku lihat, kalian mulai punya satu keberanian mungkin ya, untuk bilang enggak, untuk bilang gue nggak setuju, enggak itu bukan gue. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, tadinya kamu tuh sering mungkin disudutkan ataupun dipojokin atau ditaruh di tempat yang sebenarnya itu bukan maksud gue, dan gue nggak pernah punya maksud seperti itu, gue nggak pernah ngomong seperti itu, gue nggak pernah punya pikiran ataupun punya keinginan seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi orang yang dealing sama kamu mungkin punya kecenderungan untuk membuat kamu seperti itu, membuat kamu terpojok, membuat kamu tersudut, ataupun ini adalah situasi dan kondisi di mana kamu ngerasa gue sekarang posisinya tuh terpojok dan tersudut. Seven of Pentacles ya. Tidak mau lagi memberikan. Tidak mau lagi mengikuti. Tidak mau lagi menjadi apa yang diinginkan dan dituntut orang kepada kamu. Karena kamu merasa adanya satu ketidakadilan, satu ketimpangan. Makanya gue gak pengen lagi. Gue gak mau begini terus. Gue udah capek dan gue udah berusaha sebaik gue untuk memberikan apa yang gue mampu, sampai saat kamu menyadari bahwa gue gak akan pernah bisa memuaskan orang tersebut.
ataupun ada situasi dan kondisi yang membuat kamu merasa tidak adil, di mana kamu sudah memberikan apa yang bisa kamu berikan semaksimal mungkin, bahkan untuk beberapa dari kamu, hal-hal yang kamu sebenarnya nggak bisa kamu paksakan untuk bisa, gitu ya. Ace of Pentacles karena ada satu harapan di sana, ada satu janji di situ. Kamu melihat adanya satu prospek, ada satu opportunity. Mungkin di dalam hubungan ini, kamu melihat adanya kemungkinan untuk maju ke depan, masa depan yang cukup menjanjikan. Orang ini mungkin juga menjanjikan hal tersebut, gitu ya. Tetapi kamu melihat apa yang terjadi tidak menandakan hal-hal tersebut. Dan buat beberapa dari kamu mungkin sebelum-sebelumnya yang terjadi adalah kamu terus memberi, memprovide orang ini. Bahkan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi masalah materi. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang selalu minta tolong ini selalu bilang, oh iya ini nanti akan berhasil. Kamu mungkin dealing dengan seorang yang suka ngomong besar, ataupun berangan-angan, berandai-andai besar, tapi apakah apa yang terjadi kenyataannya ini sesuai dengan apa yang dia bicarakan, omongannya sesuai nggak dengan kenyataan. Dan kalau aku lihat di sini dengan Seven of Wands, kamu melihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nine of Cups dalam keadaan terbalik. Apa yang menjadi keinginan kamu dan mungkin hal yang kamu inginkan, tuntut mungkin juga ya dari orang ini, selalu tidak pernah bisa terpenuhi. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu belum nyampe ke masalah hubungan rumah tangga, punya keluarga, dan lain sebagainya, dan itu yang kamu inginkan. Gue pengen masa depan yang jelas di dalam hubungan ini, dan gue sudah dijanjikan akan akan diberikan apa yang gue inginkan. Tetapi udah beberapa lama selalu ada aja alasan, selalu ada aja tapi, selalu ada aja hal yang dipergunakan untuk menunda, sehingga apa yang kamu inginkan selalu tidak pernah menjadi kenyataan. Kalau kayak begini mulu, nggak ada ujung pangkal, gimana sih, nggak ada masa depannya, gue juga terombang-ambing, gue juga ngegantung nggak jelas di dalam hubungan ini. Terus untuk apa? Terus untuk apa gue bertahan di sini? Daripada guenya juga dipergunakan dan guenya jadi bukannya untung tapi rugi. Mendingan gue sendirian. Gue menikmati hasil kerja gue sendiri, hasil jeripaya gue sendiri aja. Mungkin lebih bahagia daripada gue dicantolin dengan hanya berbekal janji. Nine of Swords, gak mau pusing, gak mau stres, gue gak mau tertekan dengan situasi ini. Gue gak pengen terus-terusan diganggu dengan pikiran-pikiran yang gak bener. Dan mungkin yang tadi aku lihat, masalah intuisi, insting. Ada hal yang di dalam diri kamu tuh kayak ngasih tahu. Dan ini biasanya hati kecil kita ya. Ada sesuatu yang gak beres. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Ada sesuatu yang harus kamu selidiki. Ada sesuatu yang harus kamu buka. Ada yang perlu kamu perhatikan. Dan itu terus menerus mungkin saat kamu menjalani hubungan ini keluar terus. Saat orang ini ngomong sesuatu atau saat orang ini bersama dengan kamu ataupun saat orang ini nggak bersama dengan kamu, itu ada hal yang membuat kamu tuh bentrok di dalam diri kamu sendiri. Eight of Pentacles. Dan mungkin kamu berusaha mengalihkan pikiran dan fokus kamu ke pekerjaan.
The Lover dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, ada yang menginginkan perpisahan. Buat sebagian dari kamu, hubungan ini tidak mempunyai status yang jelas. Tapi aku lihat di sini, seakan-akan rasanya hubungan kamu dengan orang ini mulai tidak harmonis. Karena apa? Apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi visi misi kamu, apa yang kamu ingin tuju, jalan yang kamu tapaki gitu ya, arahnya dan lain sebagainya, mulai beda, mulai sendiri-sendiri. Dan dari perbedaan-perbedaan itu, ya pastinya akan menimbulkan konflik-konflik yang membuat tadi aku bilang jadinya tidak harmonis. Karena apa? Dua-duanya sama-sama memegang erat apa yang menjadi idealnya buat mereka masing-masing. Kalau tidak ada rasa ingin emang benar-benar pengen mengusahakan membangun dan memperbaiki, dan dua-duanya fokus untuk mencari solusi dan memperbaiki, mencari jalan keluar dan penyelesaian, mau untuk terbuka, yang pastinya sulit. Tapi kalau memang keduanya emang pengen, itu pasti bisa mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini seakan-akan yang cari solusi itu cuman kamu. Dan mungkin mereka yang gue ikut aja deh. Tapi jadinya yang namanya kendaraan yang jalan rodanya cuma satu, yang ada jebol. Kalau diteruskan jebol. Kalau nggak diperbaiki roda yang satunya lagi, ya bisa sesuatu yang timpang itu pasti akan menyebabkan masalah. Dalam segala hal, bukan cuma masalah percintaan ataupun hubungan. Dalam masalah keuangan juga bisa. Dalam masalah kesehatan juga bisa. Dalam masalah-masalah lain juga bisa. Di saat ada ketidakbalance, ketidakseimbangan, ini akan menimbulkan masalah. Membuat hubungannya menjadi sakit. Eight of Cups. Buka lagi ya. Ini tadi udah keluar. Orang yang kamu dealing ini mungkin orang yang gampang untuk mengucap, ya sudahlah, selesai aja, udahan aja, goodbye, putus aja. Kalau dia lagi emosi, kalau dia ada di dalam situasi yang mungkin membuat dia merasa tersudut, terpojok, dia caw. Ataupun merasa situasi ini tidak menguntungkan buat dia, dia caw. Tapi habis itu balik lagi. Habis itu balik lagi. Dengan manis dan ya dia kalau apa ya, manis hangat saat dia pengen dibukain pintu. Sorry, ini barusan begitu gua ngomong kayak begitu, itu keinget sama kucing gue. Kalau dia lagi pengen dibukain pintu, suaranya tuh bikin kamu tuh nggak bisa nolak, nggak bisa bilang nggak boleh. Kamu dari luar dan lain sebagainya. Tadi kan sudah masuk ke dalam, sekarang bolak-balik. Tuh kaki baru kemana-mana kotor dan lain sebagainya. Mungkin seperti ini. Kamu udah mungkin memberikan satu ultimatum bahkan. Tapi mungkin dia terus menerus melakukan hal yang
hanya menyakiti kamu, yang hanya mengecewakan kamu. Karena apa? Dia tahu kamu tidak akan tega untuk tidak membiarkan dia masuk. Dia tahu bagaimana cara mempesonamu, dia tahu bagaimana cara buat ngelelehin hati kamu, dia tahu caranya untuk mendapatkan apa yang dia pengen dari kamu. Tapi apa? Energinya Knight of Cup. Knight of Cup, kalau kamu ngelihat si kuda di belakangnya, kamu lihat kakinya satu naik, satunya napak. Berarti dia belum tahu apakah gua ingin tinggal ataukah tidak, ataukah gua mau pergi ataukah tidak. So, probably kamu berhubungan dengan orang semacam ini di mana dia sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan di dalam hubungan, di dalam percintaan, bahkan di dalam hidupnya. Emosi dia naik turun, tidak jelas. Tapi saat misalnya dia sedang senang, dia akan manis sekali, dia akan membuat kamu mungkin akan merasa sebagai ratu pinter gombal. Dia ini pintar menguasai hati orang. Ya, dengan gestur-gesturnya masing-masing beda pastinya ya, tetapi untuk membuat perasaan orang itu getar gitu ya. Kaget ya, itu jago. Tetapi apa, kembali lagi yang tadi aku bilang, orang ini belum stabil di dalam masalah peremosian. Mau yang mana, mau apa hubungan ini, hubungan dengan apa, itu tuh masih belum tahu, belum jelas. Tapi seakan-akan dia tahu apa yang dia pengen gitu loh. Jadi ini ya hubungannya nggak jelas. Orang yang mungkin sering belum nggak serius ya, nggak serius literally dalam orangnya, ataupun memang dia orang suka bercanda dan mungkin segala sesuatunya itu selalu dibawa bercanda sama dia. Jadinya seringkali hal-hal yang menurut kamu ini harus diomongin, harus didiskusin, harus disikapi dengan cara serius, dianya nggak bisa. Ini ada masalah mengenai sistem dan struktur di dalam hubungan kamu yang menjadi fokus, yang menjadi buah pemikiran kamu. Ini apa sih hubungan ini? Dan mungkin itu nggak bisa terlihat jelas karena apa? Tidak ada keharmonisan, tidak ada kejelasan juga di dalam hubungan ini. Status gue, posisi gue itu apa? Dan kamu seakan-akan kayak nggak punya pilihan selain ngikutin orang ini aja. Tetapi kamu nggak bisa mungkirin apa yang kamu inginkan. Kamu pengen sesuatu yang jelas, sesuatu yang jelas yang bisa jadi satu pegangan untuk kamu, sesuatu yang solid, sesuatu yang nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang dealing dengan kamu di dalam masalah hubungan ini mau bekerja sama untuk itu, ataukah dia orang yang nggak mau pusing, yang maunya happy aja sendiri, orang lain happy-nya ya itu urusan orang lain gitu loh. Karena apa? Kamu merasa ada satu hal yang tidak seimbang. Ya, kalau aku ngelihat di saat tersudut dia caw, di saat tersudut mungkin dia cut komunikasi, di saat dia tersudut dia ngilang-ngilang, dia jadi datang pergi. Nanti kalau dia mikir, oh udah beberapa hari, oh udah berapa lama, dia pasti kangen sama gue. Oh ya, gue datang lagi.
Karena aku lihat di sini, dia mungkin pada saat ini tidak terlalu banyak untuk be present gitu loh, ada untuk kamu, ngomong sama kamu, atau bahkan yang tadi aku bilang dia hilang gitu aja. Mungkin buat beberapa dari kamu dia ghosting gitu aja, nggak bisa dicari, nggak ketemu apa segala macam. Dia putusin semua link yang untuk bisa menggapai dia dari sisi kamu. Tapi saat dia sudah oke, udah siap, ataupun dia butuh sesuatu, dia datang lagi, dia balik lagi sama kamu gitu. Nah, kalau ditanya, jadi harus bagaimana? Pertanyaannya aku balik lagi, kamu mau nggak dibeginiin terus? Dibeginiin terus itu memberikan kesejahteraan tidak sama kamu? Begitu. Kalau kamu tidak mau untuk dijadikan lelucon, dijadikan mainan, dijadikan game buat orang ini, kamu harus bisa, ya bisa tegas, bisa mengatakan apa yang kamu harus katakan. Karena itu adalah salah satu sikap di mana kamu menunjukkan rasa hormat kamu dan rasa menghargai kamu terhadap diri kamu. Kalau diri kamu tidak bisa menghormati dan menghargai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menuntut itu dari orang lain? Oke? Ada energi Aries di sini, ada Scorpio, Cancer, Gemini, Sagittarius, Leo, Pisces. Itu yang aku lihat kencang ya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.